Halo teman-teman semuanya, sebelum kita membahas terlalu jauh nih, atau kami membahas terlalu jauh mengenai apa sih itu politik luar negeri yang ada di Indonesia, atau yang bisa disebut istilahnya politik luar negeri bebas aktif. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih. Di sini saya akan menjelaskan mengapa bisa terlahirnya politik luar negeri bebas aktif. Nah, dulu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, yaitu tanggal 17 Agustus yang seperti kita tahu, dulu saat itu Indonesia masih belum mendapatkan pengakuan nih dari negara-negara luar. Walaupun Indonesia sudah melakukan proklamasi kemerdekaannya, tetapi negara-negara luar masih belum mengakui keberadaannya. Untuk mendapatkan pengakuan tersebut, maka dilahirkanlah yang disebut dengan politik luar negeri. Awalnya Indonesia masih belum jelas tentang apa tiang dan juga bagaimana dan untuk apa politik luar negeri ini. Tetapi mereka sudah memiliki landasan-landasannya tersendiri. Nah, landasan-landasan tersebut, yaitu landasan operasional yang jelas, itu memiliki 3 poin, yaitu 3 sasaran yang diincar oleh Indonesia untuk membentuk sebuah politik luar negeri. Yang pertama, yaitu memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, poin kedua, sasaran Indonesia yang kedua adalah mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Poin ketiga nih teman-teman, yaitu mengusahakan serangkaian diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan. Dan seperti yang kita lihat dari 3 sasaran politik luar negeri ini, kita bisa melihat bahwa Indonesia sedang mencari simpati dari luar negeri agar dapat pengakuan nih. Nah, dulu pada saat hal tersebut terjadi, itu terjadinya sebuah perang dingin nih. Seperti yang kita tahu bahwa perang dingin antara kubu blok barat atau Amerika dan kubu blok timur, yaitu Uni Soviet. Mereka sedang gempar-gemparnya dalam peperangan dunia. Nah, tetapi pada saat itu Indonesia tidak memihak satupun dari mereka. Mengapa? Karena Indonesia tidak ingin memihak dari salah satu mereka dan melanjutkan peperangan tersebut. Karena pada saat itu ketika suatu negara atau suatu bangsa memihak satu dari 2 hal tersebut, maka itu berarti mereka mendukung dari sebelah sana atau sebelah sini, dan memerangi sebelah sana dan memerangi sebelah sini, pokoknya seperti itu. Dan hal tersebutlah yang membuat Indonesia tidak ingin masuk ke salah satu blok dari keduanya. Indonesia ingin dari kedua blok tersebut bisa untuk damai. Oleh karena itu ia menolak untuk tetap mendukung atau memihak dari salah satu tersebut. Walaupun tak bisa menghentikan, tetapi pada saat itulah adalah pilihan terbaik untuk meredakan peperangan. Walaupun seperti itu, sebenarnya ada niat tersendiri nih dari kegiatan Indonesia tersebut yang tidak memihak dari keduanya. Pada saat itu, selain ingin menciptakan perdamaian, Indonesia juga mencari dukungan atas negara agar diakui kemerdekaannya. Secara resmi, politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya pada saat Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan keterangannya mengenai kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948. Ia menyatakan bahwa Indonesia menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan memihak siapapun ataupun membuat kubu baru. Karena pada saat itu sebenarnya Indonesia bisa saja membuat kubu baru atau kubu yang besar untuk bisa menjadi 3 kubu untuk mendapatkan suatu kepentingan sendiri.
Tetapi di situ Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu Indonesia tidak ingin menciptakan sebuah kubu baru dan melakukan peperangan dengan kubu-kubu yang lainnya. Dari pernyataan Muhammad Hatta tersebut, Indonesia benar-benar menegaskan agar perdamaian harus ada dan harus dilaksanakan. Dari hal tersebut dan dari hal ini kemudian menjadi dasar politik negara Indonesia yang bisa disebut dengan istilah bebas dan aktif. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950 lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Usaha dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah digapai dan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Indonesia dituntut untuk cerdas dalam menentukan strategi agar kemerdekaan yang telah diraih tidak sia-sia. Pada waktu itu, Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomatisasi. Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan ini menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya. Betapa pada masa itu, kekuatan diplomasi Indonesia disegani oleh negara-negara lain. Pada kondisi kemampuan militer dan ekonomi yang kurang, Indonesia mampu meraih simpati publik internasional dan berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan secara resmi melalui perundingan. Sejak pertengahan tahun 1950, Indonesia telah memprakarsai mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental seperti konversi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satunya implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dan Forum Gerakan Non-Blok atau GNB. Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni Blok Barat atau Amerika Serikat dan Blok Timur atau Uni Soviet. Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajahan. Masa demokrasi terpimpin adalah masa di mana ketika suatu negara itu mengambil keputusan berpusat pada kepala negaranya atau presidennya. Pada masa itu, presiden bisa merangkap jabatan sebagai pimpinan militer. Contohnya, masa ini berlangsung pada tahun 1959 sampai 1965 di bawah pimpinan Insinyur Soekarno, yang pada saat itu terjadi banyak penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945. Sifat politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin adalah bebas aktif atau konfrontatif. Berikut beberapa kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin. Salah satunya, memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Indonesia ikut terlibat dalam gerakan non-blok, pembebasan Irian Jaya, konfrontasi dengan Malaysia, hingga Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai berhasil mencapai cita-cita politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif. Jadi di sini saya akan menjelaskan politik luar negeri pada masa Orde Baru. Jadi, pada zaman politik luar negeri Soeharto menyadari bahwa mengangkat Indonesia dari krisis ekonomi harus menjadi proses pemerintahannya. Akan tetapi, hal ini tetap dibarengi dengan membangun sistem politik internal dan juga lingkungan eksternal yang damai.
Kemudian dalam sidang MPRS tahun 1966, Soeharto menyatakan keinginannya untuk melepaskan diri dari citra lama negara Indonesia yang radikal dan revolusioner. Selanjutnya, Indonesia menyadari bahwa satu-satunya yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Indonesia pada saat itu adalah negara Barat, terutama Amerika Serikat. Hal ini membuat politik luar negeri mengalami perubahan perhatian yang awalnya ke blok timur menjadi ke blok barat. Polugri diusahakan agar lebih seimbang yang ditunjukkan kepada upaya perdamaian dunia, penghargaan atas batas-batas kedaulatan, kemerdekaan atas hak rakyat, dan juga menjalankan kebijakan bertetangga dengan negara tetangga secara baik. Kemudian perubahan arah politik luar negeri Indonesia ditunjukkan dengan sejumlah upaya. Di antaranya adalah Indonesia segera menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Indonesia kembali bergabung ke PBB. Kemudian Indonesia memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan juga yang lainnya secara bilateral maupun multilateral. Upaya pemerintah Orde Baru untuk memperbaiki hubungan dengan pihak barat ditanggapi secara positif oleh negara barat. Pada saat yang bersamaan, Indonesia juga bergabung dengan IMF pada Februari 1967. Hal ini menyebabkan IMF dan Bank Dunia mengevaluasi ekonomi Indonesia untuk menentukan bantuan keuangan selanjutnya. Sementara itu, perubahan besar yang terjadi di dalam politik luar negeri pada awal tahun 1990-an adalah dibukanya kembali hubungan antara Indonesia dengan Cina yang telah beku selama 2 dekade sebagai akibat dari peristiwa G30S PKI. Namun, dalam periode ini juga ditandai dengan kenyataan baru, yaitu Indonesia menjadi lebih sensitif terhadap sorotan-sorotan negara barat atas praktik HAM di Indonesia, khususnya terkait persoalan Timur Timur. Pada masa era reformasi di Indonesia, yang dimulai pada akhir tahun 1990-an, politik luar negeri mengalami perubahan signifikan. Fokusnya bergeser dari otoriter menuju demokrasi dan hak asasi manusia. Beberapa poin kunci melibatkan peningkatan kerjasama regional, diversifikasi hubungan internasional, dan peningkatan peran Indonesia dalam organisasi internasional. Selain itu, upaya diplomasi dilakukan untuk mengatasi konflik regional seperti Timur Timur pada tahun 1999.